Racikan berita. Bang Fahmi sih maju aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara sekalian, saya bersama dua ini ya. Kalau RRT tidak ada RRT, paling tidak ada RRM. Kalau RRT itu adalah Roy Rismond dan Dr. Tifa, maka RRM itu adalah Rizal Fadila, Refli Harun dan Medi Juniarto. Dan Medi sebenarnya Om Medi pakai tuan RRT juga. Ya, saudara sekalian, kita akan bertanya tentang dua ijazah ini. Pertama, kita tahu bahwa ada perkembangan terbaru, yaitu ijazah yang diteliti Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk Rismond dan Dr. Tifa, adalah ijazah yang ternyata diserahkan kepada KPU Solo 2010, KPU DKI 2012, KPU Nasional 2014 dan 2019. Itulah ijazahnya. Mau fotokopi mau kagak, tetapi tidak bisa disangkal bahwa itulah ijazahnya. Oke. Apa yang akan dikomentari Kang Rizal? Tapi di sisi lain, para pendukung Jokowi makin kencang agar kasus fitnah dan lain sebagainya ini segera ditindaklanjuti dengan proses penersangkaan, terutama untuk RRT, termasuk penangkapan dan penahanan. Nah, kelihatannya mulai panik ini karena fakta kemudian dilawan dengan desakan, bahkan mereka kampanye ke Mabes Polri dan lain sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Saya kira betul itu adalah gambaran kepanikan atas ketidakmampuan ia untuk menunjukkan pada ujungnya ijazahnya itu asli. Jadi ini ada tiga hal yang bisa dikomentari dan direspon. Yang pertama adalah bahwa sampai saat ini Jokowi, Termol, ataupun yang lainnya termasuk pihak kepolisian tidak bisa menyatakan dan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo asli. Itu. Dua, dengan temuan baru soal ijazah yang dijadikan bahan pendaftaran di KPU, KPUD DKI dan juga KPUD Solo, itu menunjukkan bahwa ijazah itu hanya itu. Dan dengan begitu tidak ada ijazah yang lain. Dan itu sudah diteliti habis bahwa yang seperti itu palsu. Itu kan, sehingga ini menjadi bahan untuk kita masukkan ke pihak Bareskrim. Kembali tentang bukti-bukti yang baru. Gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi langkah berikutnya. Kemudian yang ketiga, bahwa sebenarnya dengan telah dibuktikannya ijazah hanya itu, tidak ada versi lain. Sekarang mah tinggal soal alat bukti untuk bisa dijadikan publikasi, tindak pidana, jadi terpublikasikan. Bareskrim sudah punya laboratorium forensik, tapi masih tidak mampu, dan mungkin juga tidak bisa lagi, gitu kan, selain bahwa memang itu palsu, gitu, sehingga sampai sekarang tidak diumumkan. Sehingga yang berikutnya, Pak Refli, menurut saya ini perlu adanya lembaga-lembaga riset yang lain, gitu kan, yang dengan cukup modal ijazah yang ini saja sudah, gitu kan, sehingga bisa nanti diumumkan bahwa itu berdasarkan laporan dari lembaga riset itu, lembaga uji forensik lain, gitu kan, bahwa itu palsu. Selesai itu. Saya kira tiga hal itu menjadi modal kita ke depan, dan kita yakin bahwa sampai kapanpun Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Saya tiba-tiba terinspirasi oleh tweet Dr. Tifa ya. Dia tidak ada di sini, yang mengatakan soal sambutan Rektor UGM Ova Emilia pada acara Dies Natalis 17 Oktober lalu.
dia menyebut Jokowi itu sebagai alumni 1980. ya 1980. Yang kedua, tidak lagi menyebut Insinyur Joko Widodo tapi Bapak Joko Widodo. Iya. Apa yang Anda ingin ulas atau siratkan dari apa yang disampaikan oleh Ova Emilia tersebut? Karena begini, tambahan sedikit, dia ini kan seorang akademisi. Ya. Seorang akademisi itu biasanya kalau sudah mendapatkan informasi, ya dia akan koreksi. Tetapi karena masalah politik, koreksinya pelan-pelan, tipis-tipis. Silakan. Ya, saya kira itu bukan slip of the tongue, bukan. Tapi itu isi hati. Kalau menurut saya, bahwa apa yang dikemukakan itu juga sekedar informasi kepada publik, gitu kan, yang sebut tadi koreksi, atau itulah sebenarnya isi hati saya, bahwa Jokowi itu alumni 180, yang sebenarnya tidak lazim, gitu kan, bahwa ada alumni kok masuknya, alumni itu selalu akhir, gitu kan, saat wisuda ataupun keluarnya, tapi dia sebut begitu, itu sengaja itu sinyal, gitu kan. Kemudian juga dia tidak menyebut insinyur misalnya, berarti dia sudah memberi sinyal juga, begitu. Saya kira ini harus kita kejar maksudnya. Jadi pihak UGM itu hanya mampu memberi sinyal, tapi tidak bisa secara eksplisit gitu kan menegaskan tentang kesaksiannya, gitu, karena dia tetap saja berada di dalam ruang-ruang sandera, gitu. Kalau saya melihat di ruang-ruang sandera, gitu kan, sehingga dia membutuhkan konstelasi politik baru, gitu, konstelasi politik baru yang berkembang sehingga menyebabkan dia bisa terlindungi dan kemudian dia bisa secara eksplisit menyatakan tentang bahwa ijazah yang berkembang atau beredar itu bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya tweet Dr. Tifa ya, dengan jelas mengatakan bahwa pada tahun 2022 Ova Emilia dalam memberikan kata sambutan menyebut insinyur ke Joko Widodo. Tetapi sekarang tidak insinyur lagi. Dan kalau misalnya ada kata-kata alumni, karena menurut statuta Kagama, yang masuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau apalah, whatever, pokoknya intinya begitu, statuta atau apa, harus selesai. Alumni itu orang yang punya sudah pernah pegang KTM, kartu tanda mahasiswa. Jadi walaupun dia cuma kuliah 1 semester misalnya, ya tetap dia alumni. Tapi kalau lulusan berbeda. Makanya disebutnya tahun 80, bukan lulusan tahun 85 ya. Jadi itu cara Ova Emilia untuk menyampaikan pesan ke publik sepertinya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Apakah seorang Rizal Fadila dari TPUA juga akan menambahkan bukti-bukti baru? Kalau dulu rajin sekali, tapi sekarang kita tidak tahu, karena kalau mau ditindaklanjuti kasus ini dengan proses penyidikan mudah sekali kan sesungguhnya kan. Surat ada, ya ijazah itu sendiri. Kemudian saksi ya ada, Kasmujo misalnya, ahli ya ada, kemudian keterangan terdakwa nanti, petunjuk banyak. Apa yang ingin dilakukan untuk agar momentum ini tidak landai begitu saja dan kemudian seolah-olah udahlah win-win solution, RRT tidak ditahan, tidak di penjara, tapi kasus ijazah palsu ini sudah mengendap begitu saja. Silakan. Saya kira kita tidak akan menyerah begitu saja, gitu kan, dengan tekanan-tekanan, termasuk juga teriakan-teriakan termul. Saya kira itu bukan sesuatu yang perlu diperhitungkan secara serius, kalau menurut saya. Nah, kemudian juga kalau TPUA konteksnya mungkin ini momentum juga betul untuk kita memasukkan lagi bukti yang baru. Lagi pula sebetulnya kita TPUA telah mendapatkan surat dari Irwasum, gitu kan, yang menyatakan bahwa proses ini belum berakhir di Barreskrim, gitu kan. Jadi suratnya menyatakan kami telah menindaklanjuti, kemudian ada surat dari Kapolri, gitu kan, ke lembaga yang ada di kepolisian, yang nanti akan diberitahu perkembangannya kepada pihak TPUA. Berarti masih ada, gitu. Nah, ini belum terhenti seperti pemberhentian yang diumumkan oleh Dirtipidum dahulu, belum. Buktinya Irwasum masih menyatakan
kasus ini masih diinformasikan perkembangannya. Gitu. Jadi kita sekarang tinggal memasukkan lagi tambahan bukti. Begitu. Jadi apa-apa yang didapat ini kita masukkan kembali bahwa untuk menyatakan tidak boleh diselesaikan, bahkan diteruskan ditingkatkan kepada tingkat penyidikan. Gitu. Kemarin penyelidikan, maka sekarang dengan tambahan bukti-bukti ini bahwa sudah seharusnya menjadi ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Saya kira itu poin-poin berkaitan dengan temuan yang ada gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan ancaman-ancaman para pendukung? Saya sih sebenarnya nggak mau bilang termul ya, tapi ada organisasi termul. Ada organisasinya. Ya. Saya ingin mengatakan para pendukung Jokowi yang kelihatannya makin gencar untuk memperkarakan atau mempidanakan RRT, Roy, Rismon dan Dr. Tifa. Bahkan demo segala ke Barreskrim ya kemarin. Kemudian kalau dalam talkshow di TV itu selalu mengimbau agar kasus penghinaan ini diselesaikan yang Polda Metro Jaya. Silakan. Dua hal mungkin Bang Refli. Yang pertama adalah bahwa sudah ada jawaban dari pihak Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa semua ada SOP-nya. Kemudian kasus ini akan disidik dengan hati-hati. Jadi itu ada kemudian dia terangkan tentang masih adanya agenda-agenda yang harus dilakukan. Sebetulnya itu mungkin buying time. Karena apa? Karena pihak Polda sudah menyampaikan ke Barreskrim, ke laboratorium forensik tentang pengujian ijazah itu yang disita oleh Polda, yang sampai sekarang tidak diumumkan. Mungkin dan kami dari sisi kita yang terlapor gitu kan meyakini bahwa sebenarnya hasil laboratorium forensik itu ijazah itu palsu. Gitu, sehingga tidak berani dia mengungkapkan. Itu poin utama yang bisa disampaikan. Nah, sekarang terkait dengan katakanlah Gibran. Jadi saudara sekalian, kita tidak hanya bicara mengenai Jokowi dan ijazahnya, tapi Gibran dan ijazahnya. Gibran ini dipersoalkan ijazah SMA-nya, terutama ya. Walaupun ijazah S1-nya juga orang pertanyakan, kok bisa? Terutama sekolah di UTS, University of Technology Sydney, kemudian Insert ya, program Insert, dan Roy Suryo sedang ke sana untuk datang kampus itu. Lalu yang dipermasalahkan juga program di Orchid Park Secondary School yang diakui sebagai SMA, padahal itu cuma kelas SMP plus 1 ya, 4 tahun. Dan juga MDIAS, tapi MDIAS ini nggak terlalu dominan. Nah, kesimpulan sementara bahwa Gibran ini tidak punya ijazah SMA. Bahkan ijazah SMP-nya pun masih dipertanyakan. Walaupun di situ dibilang SMP 1 kan. Oke lah, kita kesampingan. Yang kita soroti adalah SMA-nya, dan itu berbeda antara KPU dan Setnek. Aneh banget. Di Setnek UTS itu ditaruh terakhir 2007-2010, di KPU ditaruh di sebelum 2007-2010, yaitu 2004-2007. Di Setnek dikesankan seolah-olah itu adalah pasca pendidikan postgraduate atau pasca sarjana, tapi di KPU di betul-betul di-stated bahwa itu adalah SMA. Nah, apa yang Anda bisa katakan terhadap proses perkembangan Gibran ini dan apa rekomendasi Anda? Silakan. Om Edi mau nambah nggak? Saya lanjut. Oke, jadi Om Edi sebagai penasihat spiritual. Lawyer. Oke, silakan. Ya, berkaitan dengan itu sebenarnya sudah sangat dipastikan Gibran itu tidak punya ijazah SMA, itu kan, sehingga dia tidak memenuhi syarat sebenarnya untuk dicalonkan sebagai wapres, ya gitu kan. Untuk tingkat kesetaraannya juga dimasalahkan, gitu, bahwa ada surat keterangan yang disebut penyetaraan UTS Insert yang grade 12 dengan SMK itu. Tapi kalau kita lihat di situ, kalau lihat di surat keterangannya itu
menyelesaikan gitu kan grade 12 di UTS InSearch gitu yang dinilai itu kan dinilai memiliki pengetahuan yang setara gitu kan dengan SMK di Indonesia. Jadi yang di situ bukan soal ijazahnya yang setara, tapi pengetahuan yang setara. Jadi sebenarnya pihak KPU itu tidak boleh menerima surat keterangan begitu, karena itu bukan surat penyetaraan ijazah. Bahkan tidak ada bukti di pihak Dikdasmen, Kemendikdasmen yang dulunya Kemendikbud itu ada diploma, ada sertifikat, ada ijazah. Tidak ada itu. Makanya tidak ada penyetaraan ijazah. Yang ada adalah keterangan yang dinilai keterangan berpengetahuan setara dengan tamat SMK. Kalau pengetahuan itu bukan dalam bentuk dokumen. Itu jadi sebenarnya KPU itu tidak boleh menerima. Jadi sebetulnya gitu kan dokumen ini tidak sah gitu dan itulah yang kemudian menjadi alas hukum gitu kan bahwa Gibran cacat akademik dan dia sekarang bisa dimakzulkan dengan itu gitu. Agak berbeda dengan ketika kita mengkritisi soal putusan MK 90. Itu mungkin dalam satu paket dengan Prabowo. Kalau sekarang yang soal ini itu dalam 7A itu masuknya adalah tidak lagi memenuhi syarat gitu. Jadi sudah bisa dimakzulkan sendiri gitu kan dengan kecacatan akademik ini dengan temuan baru lagi gitu kan soal keterangan yang disebut penyetaraan. Padahal itu bukan penyetaraan ijazah, itu penyetaraan pengetahuan yang sangat kabur sehingga nampak kita duga pada waktu itu 2019 itu bisa saja Kemendikbud ditekan. Karena kemudian dia mau nyalon wali kota. Kemudian dikeluarkanlah itu, tapi masih dibuat samar itu. Baru ketahuan sekarang. Jadi kalau menurut saya sudah sangat jelas begitu bahwa pasal 7A Undang-Undang 45 berlaku sekarang bagi Gibran. Bisa dimakzulkan dan harus dimakzulkan itu. Oke ya, sahabat daerah sekalian, apalagi ada Kang Rizal mau ditambahkan lagi sebagai closing statement. Tapi intinya adalah ya, nanti kita akan tunggu perkembangan dari Mas Roy Suryo yang hari ini sudah di Sydney. Mudah-mudahan dia bisa menggali informasi sebaik-baiknya, karena kalau kita bicara tentang UTS ini, ada yang mengatakan Gibran itu 3 tahun. 2004-2007 paling tidak menurut KPU. Ya. Ada yang mengatakan dia 3 tahun, tetapi 2007-2010 paling tidak menurut Setnek. Tapi menurut mereka yang mengantarkan Gibran, namanya Ihsan Katwande, Gibran mengaku cuma 6 bulan saja di sana. Dan akan kita lihat ya, apakah itu sejenis kuliah Inggris saja atau kursus Inggris saja, ataukah dia foundation atau apa yang bisa disetarakan dengan kelas 12 di SMA di Republik Indonesia ini. Sedikit. Oke, tambahkan. Saya kira apapun hasilnya gitu kan, konteks itu soal grade 12 gitu kan, yang orang boleh sebut apapun itu, jelas itu tidak ada diplomanya, itu tidak ada ijazahnya, itu tidak ada sertifikatnya, itu yang tidak bisa disetarakan, gitu. Karena tadi bentuk surat keterangan dari Dirjen Dikdasmennya sendiri bukan penyetaraan ijazah, tapi penyetaraan pengetahuan. Itu mau beda itu. Jadi sebenarnya yang UTS InSearch ini mau disebut bimbel, mau disebut sebagai persiapan gitu kan menuju ke universitasnya. Pokoknya nggak bisa dibilang SMA. Tidak bisa dibilang, emang tidak ada ijazahnya. Apa yang mau disetarakan dalam pedoman yang dibuat di Dikdasmen gitu kan? Itu jelas harus dilampirkan dengan ijazah, diploma, sertifikat gitu. Dan itu yang tidak ada itu berkaitan dengan masalah penyetaraan tadi, Bang, gitu. Jadi kalau menurut saya tidak pas. Kemudian
KPU ini memang brengsek kalau menurut saya, nggak bener. Sebab dia pernah membuat satu peraturan PKPU, gitu kan, PKPU 19/2023 pasal 18 ayat 3 kan yang begitu, yang memang menyatakan bahwa tidak perlu ada ijazah SMA untuk orang yang lulus di perguruan tinggi luar negeri, begitu kan? Maksudnya tadinya dia mau pakai MDIS, begitu. Kemudian ada ijazahnya di Bradford, gitu kan, di UK. Itu tadinya mau dipakai itu, tapi fakta hukum bahwa itu tidak pernah dijadikan sebagai lampiran pendaftaran. Jadi nggak ada artinya. Bahkan yang ada adalah bahwa KPU terlibat dalam melakukan permufakatan jahat ingin meloloskan Gibran, tapi ternyata itu tidak dipakai. Itu malah dipakainya yang MDIS tidak dipakai. Tidak dipakai. MDIS tidak dipakai. Mana yang ditunjukkan itu adalah digunakan yaitu yang uji UTS. Karena dia maunya setingkat dengan SMK tadi. Yang ternyata ngaco juga itu, Bang. Gitu. Jadi kalau menurut saya fatal sekali Gibran ini dalam konteks pendidikan. Belum soal markup usia. Ini baru pendidikan. Ya, pendidikan itu mutakhir diketahuinya. Berarti ini akan masuk ke rumusan pasal 7A tadi, gitu. Kalau yang soal MK 90 persyaratan awal, gitu, bersama waktu itu dengan Prabowo. Jadi kalau menurut saya Prabowo itu tidak harus ragu, tidak perlu takut bahwa nantinya dia dimasalahkan paketnya, nggak usah, karena ini beda, karena ini masuk dalam rumusan yang disebut dengan tidak memenuhi syarat lagi, begitu beda itu, Bang. Saudara sekalian, itu ya yang bisa disampaikan oleh Kang Rizal Fadila, RRM, bukan RRT ya, bukan Roy Suryo, paket baru ini, bukan Roy Suryo Resmond dan Tifa atau Dr. Tifa, tapi Rizal Fadila, Refli Harun dan Medi Juniarto. RRM. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita